Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang lahirnya Islam dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Alhamdulillah, berdoa sudah selesai. Sekarang Bapak mengambil absen. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ada hadir semuanya. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran ini adalah menjelaskan kondisi masyarakat Arab sebelum masuk Islam secara lisan atau tertulis. Yang kedua yaitunya menguraikan terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Yang ketiga itunya mengidentifikasi hambatan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, menyimpulkan nilai keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima yaitunya menunjukkan sikap kerjasama dan tanggung jawab dalam diskusi maupun dalam bermasyarakat. Itu yang akan kita ketahui tujuan dari pembelajaran SKI ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raudhon Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Topik ini sangat menarik karena akan mengungkap potret lika-liku dakwah Nabi di Mekah. Selain itu, pada topik kali ini kita akan tahu bagaimana bisa Nabi Muhammad SAW bisa diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan bagaimana sikap kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi, termasuk mengungkap misteri alasan lain di balik penolakan dakwah Nabi. Ingin tahu? Insya Allah semua akan kita bahas di sini. Yuk kita membahasnya. Peristiwa kenabian terjadi di saat baginda Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, tahun 610 Masehi. Saat itu kondisi dunia, baik di wilayah Arab maupun belahan dunia lainnya, bagai berada di bibir jurang neraka yang membuat manusia melangkah cepat menuju kebinasaan karena saat itu mencapai puncaknya. Praktek-praktek kejahilian, kemusyrikan, khurafat, tahayul, juga perbuatan biadab lainnya merajalela di mana-mana. Maka tibalah masa bi'tsa yang ditunggu-tunggu untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Muhammad kala itu merasa prihatin dan seakan ada sesuatu yang mendorong sehingga beliau menjadi senang menyendiri, melakukan uzlah, menyepi seorang diri, meninggalkan Mekah, beribadah menurut cara agama Ibrahim yang hanif, lurus. Beliau meninggalkan rumah, merambah celah-celah bukit, cekungan dan lembah-lembah gunung Jabal Nur, terletak sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram. Sekitar 5 meter dari puncak gunung terdapat sebuah lubang kecil, itulah Gua Hira. Disitulah Sayyidina Muhammad SAW sering menyendiri, bertahanus. Berkali-kali Rasulullah pergi ke gua tersebut berhari-hari dengan membawa bekal secukupnya. Kala itu beliau belum tahu kalau jadi utusan Allah. Namun di sepanjang jalan menuju gua, batu-batu dan pepohonan selalu menyapa beliau dengan berucap, "Assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera untuk wahai utusan Allah." Beliau pun kaget dengan suara-suara tersebut karena setiap kali ditoleh ke sekitarnya, sebelah kanan dan kiri, kemudian ke belakang, tidak ada siapapun selain bebatuan dan pepohonan. Dan sama seperti malam-malam sebelumnya bertahanus di gua itu, pada malam 17 Ramadan atau bertepatan tanggal 6 Agustus
tahun 610 Masehi, tiba-tiba muncul malaikat Jibril menyerupai seseorang dan berkata kepada Muhammad, "Bergembiralah, hai Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini." Ucap malaikat Jibril. Riwayat lain ada yang menyebut peristiwa tersebut terjadi pada malam 13 Ramadan bulan Juli tahun 610 Masehi. Tetapi lepas dari perbedaan itu, malam hari itu malaikat menyampaikan wahyu pertama. "Iqra, bacalah." Lalu Muhammad menjawab, "Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca." Malaikat langsung mendekap tubuhnya hingga ngos-ngosan seperti orang mau mati. Malaikat kembali meminta membacanya, tetapi lagi-lagi Nabi yang memang seorang ummi tidak bisa baca tulis itu tetap menjawab tidak bisa membaca dan didekapnya lagi. Kejadian itu berulang hingga 3 kali hingga akhirnya Sayyidina Muhammad SAW membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Bagi Nabi, peristiwa itu sangat menakutkan karena beliau didekap sampai ngos-ngosan hingga mau mati. Maka tak heran peristiwa kenabian itu membuat jiwa Nabi terguncang ketakutan. Beliau pun bergegas pulang menemui istrinya Khadijah dengan keadaan gemetaran. Setelah menceritakan peristiwa itu, Khadijah mengajak suaminya menemui Waraqah bin Naufal, saudara sepupunya. Baik, sebelum Bapak kasih tugas kelompok, Bapak menjelaskan Islam lahir masuk di kota Mekah di abad 7 Masehi, ditandai dengan turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertempat di Gua Hira pada usia 40 tahun 610 Masehi. Dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dengan ajaran tauhid untuk memurnikan akidah dari penyembahan berhala, awalnya secara bersembunyi-sembunyi selama 3 tahun, kemudian terang-terangan meskipun mendapatkan tantangan keras dari Quraisy. Dakwah berlanjut hingga hijrah ke Madinah pada abad 622 Masehi, di mana Islam berkembang pesat menjadi landasan peradaban. Potong. Baik, pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pembelajaran dari sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari masuknya Islam sampai dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan iktibar. Mudah-mudahan bisa kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Bapak akhiri. Wassalamualaikum.